Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil khiyar. Ini fasal pada hukum-hukum khiyar, pada menerangkan hukum-hukum khiyar. Apa arti khiyar? Khiyar itu jadi kita itu opsi. Arti opsi memilih antara, ngaran pilihan itu kan ada antaranya. Memilih antara meneruskan transaksi jual beli atau memilih membatalkannya. Lanjut atau batal, itu aja. Lanjut atau batal. Ketika penjual dan pembeli sudah melangsungkan akad jual beli, nah maka di situ ada opsi memilih antara meneruskan atau menghentikan. Nah 3 kenapa? Ada khiyar tuh khiyar majelis, ada khiyar tuh kena khiyar syarat, ada khiyar tuh khiyar aib. Wal mutabayi'ani bil khiyar. Kedua penjual pembeli bil khiyar. Bil khiyar berhak khiyar. Berhak memilih. Baina imdha'il bai'i wa faskhihi. Memilih antara meneruskan akad dan membatalkannya. Memilih antara meneruskan akad dan membatalkannya. Yathbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kasalami. Tetap bagi keduanya. Mana kitab? Adakah kitab kerja? Resat adakah kitab? Perhatikan. Tetap bagi keduanya khiyar majlis. Yasbutu PL khiyarul majlis fa'il. Maka barisnya dibaca khiyarul. Yasbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i. Pada macam-macam jual beli. Kasalami, sebagaimana salam. Salam jual beli pesanan. Nah, tadi khiyar majlis kan malam yatafarraqa, selama belum berpisah keduanya. Yatafarraqa jazam. Tanda jazamnya nampak? Yatafarraqa lam yatafarraqa. Apa ya? Lam yatafarraqa. Apa ya tanda jazamnya? Sukun atau hazab? Hah? Maka semalam menilainya bagus-bagus. Lam yatafarraqa. Sukun atau hazab? Hazab nun. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah keduanya. Ay muddata adami tafarruqihima urfan, selama tidak berpisah keduanya pada umumnya.
Itu khiyar majelis tak. Berlakunya khiyar majelis asal kedua penjual dan pembeli tidak saling memisahkan diri, yakni meninggalkan satu sama lain. Kalau umpama berjualan di toko, bila satu wajah sudah keluar daripada tokonya, umpama pembeli pas sudah berakad, sudah menguti barangnya nih lah, lalu keluar pada toko, tahu-tahunya hendak babulik kada jadi, kada kawal lagi, khiyar majelisnya sudah tidak berlaku. Khiyar majelis itu bisa berlaku kalau masih ada dalam toko. Kalau berjualannya di toko, kalau berjualannya misalkan di mana di pasar Tungging nih ya, yang kada ada tokonya nih, maka dengan memalingkan badannya dari penjual dan berjalan beberapa langkah, itu sudah menggugurkan hak khiyar majelisnya. Kada kawal lagi, kada jadi. Kalau berjualan di tempat yang besar macam Kimol tuh kan, Ganal tuh kalau nya kada toko itu cuma sekat-sekat babak. Cukup pindah dari satu area ke area yang lain sudah menggugurkan hak khiyar majelis. Sampai tadi khiyar memilih antara meneruskan atau menghentikan. Ulun kada jadi. Nah itu karena memilih kada jadi. Padahal duit sudah terjulung, barang sudah tak ambil. Betawarannya sejam, ya kan? Sejam betawarannya. Ulur tarik tuh bang sudah. Nah, karena kesa pura-pura meninggalkan, tapi minta kiau, ya kan? Minta kiau, pas sudah jadi julung duit, ambil barang. Pikir lagi, kada jadi kan ya? Boleh kah? Boleh. Boleh benar nih tak? Ada boleh dalam toko tuh bertulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu kada boleh. Ya kada boleh benar dikembalikan. Kada ruginya kecuali rugi perasaan aja ya. Kada ruginya duit kada berkurang, barang kada kada beuna ya kada ada pengurangan. Kecuali kita rugi waktu. Ya gitu bang orang berjualan. Berjualan itu melatih sabar. Berjualan itu bisa jadi nilai ibadah, ya melatih sabar, melatih jujur. Itu tadi khiyar majelis. Yang tak jangan sekali-kali mun berjualan bertulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, apalagi menyentuh berarti membeli, ya kan? Tidak boleh berarti boleh lihat gitu aja orang lah, kada yang wani menggatuknya. Kemudian ayan qati'u ya, habis putus khiyarul majlis. Khiyar majlis itu imma bitafarruqil mutabayi'aini bibadanihima an majlisil aqdi. Ada kalanya dengan berpisah kedua penjual pembeli dengan badan keduanya dari majelis akad. Ya kita tadi toko kan majelis akad majelis akad. Au bi an yakhtarul mutabayi'ani luzumal aqdi, atau memilih atau dengan memilih kedua penjual pembeli lazimnya akad. Lazim tuh jika kita itu diteruskan atau jika kita deal. Nah, dengan memilih terus lanjut walaupun masih di toko, itu sudah kada kawa lagi membeli kakak. Umpama berjualan dalam toko, berjual baju sudah akur harga 100.000,
Julung duit 100.000, julung baju bakat, tuntung bakat. Apa nih pian nih? Napa khiyar pian? Pilihan pian? Teruskah? Batalkan nggak? Deal gini sudah. Akur sudah aja ya kah? Deal. Nah itu kada lagi melikakan. Dimantapi ya kah? Dimantapi. Yakin aja kah sudah pian memilih lanjut? Aku milih lanjut. Nah itu kada lagi melikakan. Walaupun masih belum keluar dari toko. Memilih luzum ngaranna arti luzum itu ya terus. Pala yakhtara ahaduhuma luzumal aqdi walam yakhtaril akharu fawran saqata haqquhu minal khiyari wa baqiyal haqqu lil akhari. Jikalau memilih salah satu keduanya, memilih luzum, memilih terusnya akad atau dealnya akad, walam yakhtaril akharu fauran, sedangkan tidak memilih lawannya dengan segera, saqata haqquhu minal khiyar, maka gugur hak dia dari khiyar. Maka gugur haknya dari khiyar. Wa baqiyal haqqu lil akhar, dan masih ada hak khiyar untuk lawannya. Titik. Walahuma ayil mutabayi'aini wa kadza li ahadihima idza wafaqahul akharu an yashtarita, boleh bagi keduanya. Kipas angin dulu cukup. Ya cocok ya kipas angin dulu. Apa kada nyala ya? Gitu kudus ya. Yang belakang itu aja nah. Ini dapat di mana nih? Nukar kah? Hah? Di atas bakas yang di musola tuh kah? Ini yang bas di sebelah lah. Ini bang bas di mana? Oh, guru mes makan. Jadi yuk. Boleh bagi keduanya, penjual pembeli. Wa kadza li ahadihima, begitupun bagi salah satu keduanya, bila disepakati oleh lawannya. Apa yang boleh? An yashtaritul khiyara fi anwa'il bai'i, bahwa mempersyaratkan khiyar dalam berbagai jual beli ila salasati ayyamin, sampai 3 hari. Sampai 3 hari.
Nah, ini yang kedua. Khiyar majlis ngarannya lah, khiyar majlis. Khiyar majlis. Kenapa masuk angin enggak? Khiyar majlis. Khiyar tadi pertama tadi khiyar apa? Yang pertama tadi khiyar majlis. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat itu aja kita. Nah, contohnya aku jual lawan ikam kain ini 1 meter seharga 50.000. Ulun tukari kain ini 50.000 dengan syarat khiyar 2 hari lah. Khiyar 2 hari. Nah, apa maksudnya khiyar 2 hari? Nah, di situ kena memilihnya. Dalam 2 hari pikirakan dulu. Pikirakan mantap pajakah sudah atau hendak membatalkan enggak? Nah, di situ dalam 2 hari itu. Amun sudah lewat daripada 2 hari, kada kawa lagi memilih tadi antara membatalkan atau melanjutkan. Jadi sambat berapa harinya? Inya maksimal 3 hari. Ulun tukari lah, tapi syarat khiyar lah 3 hari. Nah, karena dalam 3 hari itu walaupun kada cacat, tapi hati kada hendak. Kada cacatnya, tapi hati kada hendak. Nah, maka boleh aja kada jadi. Pangyar yang apa kesudahannya Pangyar? Tentunya pasti ada manfaat dari suatu benda yang sudah dibeli. Nanti pakai, ya kah? Terpakai, ya kada jadi masalah terpakai itu. Nah, begitupun apa penjualnya terpakai lawan duit yang sudah dijulung pembeli. Tadi 50.000 sudah dalam tangan, diputarnya pun 50.000 sampai jadi duit pulang didagangakannya terpakai yo kalau tah. Nah, si pembelinya terpakai juga, lalu 2 hari setelahnya membulikakan pembeli. Boleh. Pembeli membulikakan, penjual membulikakan. Nah, tapi syarat khiyar ini harus dipender, harus diucapakan. Mun kada diucapakan, kada ada istilah hak khiyar syarat. Harus dipender nantinya. Ulun khiyar lah 3 hari gitu. Orang-orang aja tahu ini kenapanya tentang ibtidaiyah kada mengaji lagi Bang ya kan? Langsung berjualan aja. Nah, kalau sudah sekolah di atas pada ibtidaiyah tidak jarakan khiyar. Khiyar majlis, khiyar syarat sebuting lagi. Wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruq, terhitung 3 hari sejak dari akad atau mulai daripada berakad. La minat tafarruq, bukan sejak berpisah. Jadi hitungan 3 harinya mulai mana menghitungnya aja? Mulai berakad tuh Bang. 3 kali 24 jam. Kalau zadal khiyar ala salasati batalal aqdu. Jikalau melebihi khiyarnya atas 3 hari, batal akadnya. Maka batal akadnya. Yang boleh dikhiyar pun benda-benda yang bertahan 3 hari. Menukar nasi bungkus boleh kamu khiyar yang syarat. Ada boleh. Oh khiyar lah yar. Mungkin boleh ya. Ada boleh ini tuh khiyar syarat. Walau kanal mabi'u mimma yabsudu fil muddatil mushtaratati batal aqdu. Jikalau adalah barang jualan mimma dari barang yang bisa rusak dalam
masa yang dipersarati, maka batallah akadnya. Nah, bila benda jualan, barang jualan termasuk hal-hal yang bisa rusak pada masa yang dipersarati. Nasi tadi, nasi itu kudu 3 hari kan, mulai bisukan sampai sore kan sudah rusak. Nah berarti nasi kada kawa khiyar syarat. Nah kenapa yang kada bisa rusak dalam waktu 3 hari? Ya model kayak kain, baju, ya kah, pakaian atau baras tuh bisa tuh baras. Yang baras yang belum dimasak nasi kada kawa. Tapi sambat khiyar syarat tuh harus disambat. Nah lain pada khiyar aib, karena khiyar aib itu ya walau kada disambat tetap boleh memulikakan. Yang terakhir khiyar apa pulang? Nah khiyar aib yang terakhir. Ini nomor ya sambillah. Yang pertama tadi khiyar majelis. Yang kedua khiyar syarat. Yang ketiga khiyar aib. Wa idza wujida bil mabi'i aibun mawjudun qabla al-qabdi tanqusu bihil qimatu awil ainu naqsan yafutu bihi gharadun sahihun. Bila didapati pada barang jualan, aib, cacat, celak mawjud yang sudah ada qoblal qabdi sebelum penerimaan barang. Nah berarti cacatnya itu kada dibuat-buat pembeli, memang sudah ada di tangan penjual. Ya kanya baju jahitan lumbus ya kah, itu aib tuh, jahitan lumbus tuh. Nanti yuk hilang tulisannya. Nah yang aib itu tanqusu bihil qimah, menjadi kurang dengan sebabnya oleh nilai. Mun ada cacatnya itu jar harga mestinya kada sampai seitu jar ya kah. Mun misalkan ada cacatnya itu kada mungkin harganya sampai seitu. Ya kanya HP layar retak. Ya kah? Mun ada retaknya itu kada mungkin harganya sampai seitu aja. Paling kada kurang daripada itu. Nah, itu disebut aib. Ya katan kusubihil qimah, yang menjadi kurang nilai gara-gara ada aib. Umpama HP aja kan lah, HP 1 juta. Bila normal. Bila layar retak 500.000. Ya kah? Nah, lalu inya menukari harga berapa? 1 juta. Tapi nya kada tahu pada ada aib. Pas sudah dinyalai hanya kelihatan rumbainya. Nah, itu berhak memulikakan. Tapi hancapi mun lambat kada boleh lagi kan memulikakan. Nya peraturannya harus cepat. Di mana tahu langsung datangi. Kada boleh diisuk-isukakan kada boleh. Datangi situ sini. Dia awil ainu, atau bendanya yang kurang, naqsan dengan kekurangan, yafutu bihi gharadun sahihun, yang luput, yang terlewatkan dengannya gharadun sahihun, tujuan yang benar atau tujuan utama. Wa kana ghalib, sedangkan umumnya atau kebanyakannya, fi jinsi dzalikal mabi'i ada madzalikal aibi, sedangkan kebanyakannya pada jenis itu jualan tiada itu aib. Nah, kebanyakannya kada ada aib nih tuh.
mun harga si itu jar ada aib gitu, maka masa harga si itu aib banyak ya. Nah itu patokan aibnya lah, aibnya tadi aib yang mengurangi nilai sewajarnya, tapi kita tukari harga larang kan gitu. Nah lain mun dikisahkan dari awal cacat-cacatnya sudah, nah itu kan udah khiyar aib gitu, memang sudah tahu dari awal ini cacatnya ini saku kita tukari. Nah kita tukarin itu kita kedebuhi lagi memulikakan gara-gara ada aib karena kita sudah dikasih tahu. Kalau di dalam ada tuh, ada tuh contohnya lah. Contohnya aja, contoh aib nih. Kazina raqiqin. Seperti berzina budaknya. Nukar budak, nukar manusia. Manusia itu kalau ditukari zaman dahulu, zaman ini kalau lagi baik itu laki-laki atau perempuan menukari budak, tapi budaknya tersandung zina, ngaran zina ada hukum rajam, rugi kalau tah kita nukari tahu-tahunya ditangkap ditangkap polisi, rugi. Nah kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu yang aib pada budak itu jar rambut diikalakan rambutnya aslinya kada ikal, dibuat ikal supaya nampak labat bisi rambut, padahal ranggang rambutnya ya kah, diikalakan. Atau sebaliknya yang aslinya ikal diluruskan. Contoh lain sebagaimana kata Syekh Zainuddin, apalagi itu pengamihan ditilam, niat hati nukar budak mendapatkan pelayanan, melayani kita, mendani kita apa nih di rumah kita, itu niat hati nih ya kah? Tahu-tahunya kita yang menggaduhinya saben hari menyamuran tilamnya ya. Atau contoh lain nukar budak itu aja ketiak benar muntung bebau tapi permanen. Tahu permanen, arti permanen itu kada kawa dibuang-buangi, reksona habis sebungkus kada hilang baunya. Nah itu arti, nah itu hanya aib. Bolikakan itu wasariqatihi. Dan contoh lain mencuri. Karena amunnya kita tuntung nukar ditangkap orang ya kah, potong orang tangannya. Wa ibaqihi tajun. Yakanya nukar binatang, kudanya kada kawa ditunggangi, menolak ditunggangi. Penandukan, paigutan, lawan kada kawa dikendarai. Nah itu contoh aib pada binatang. Falil mushtari radduhu. Boleh bagi pembeli mengembalikannya ay al-mabi'i, barang jualan. Nah, lengkap sudah dah. Khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib. Dan khiyar aib bila sudah tahu barang kita ada cacatnya, hari ini tahu, hari ini memulikakan. Kada boleh diisukakan, kada boleh. Di mana kita tahu hari ini, lumbus pang jahitan, mulikakan. Mun kita berlambat-lambat, kita kada ada hak lagi. Jangan sarik lawan penjual bila penjual menolak untuk dikembalikan. Karena memang fikih mengatur harus segera. Kecuali kita tahu aibnya malam hari. Yang malam hari itu tempat-tempat jualan sudah tutup. Maka kita boleh melambatkan. Itu pun bisukan kita harus tulak sudah. Maka pagi hari tulak sudah. Itu hak khiyar apa tadi? Khiyar aib adalah. Wala yajuzu bai'us samarah.
Wallahu a'lam bishawab.